Shalom Bapak Ibu dan saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan dan pergumulan kita. Saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. RHI kali ini mengangkat tema di masa pandemi, kreatif bukan reaktif. Di masa pandemi, kreatif bukan reaktif. Selamat mengikuti, semoga menjadi berkat buat kita semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ada perbedaan yang mendasar antara kreatif dan reaktif. Meskipun mirip dan beda hurufnya tidak banyak. Bedanya adalah kreatif itu berarti kemampuan orang atau kelompok orang dalam menciptakan sesuatu yang baru, terobosan yang baru, cara-cara yang baru, pendekatan yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Biasanya dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi tertentu untuk yang lebih baik. Kreatif, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan reaktif, saudara, beda dengan kreatif. Reaktif adalah orang memiliki kecenderungan menanggapi secara spontan dan tidak ada kaitannya dengan hal yang baru, bahkan kadang-kadang tanpa pikir panjang. Kalau saya ada ancaman saya reaktif, itu reaktif, spontan, saudara. Nah, sementara kreatif itu kemampuan untuk menciptakan hal yang baru, yang lebih baik, yang berbeda. Reaktif itu tanggapan terhadap apa yang datang dan biasanya tanpa pikir panjang. Renungan kita di masa pandemi adalah kreatif dan bukan reaktif. Kreatif dan bukan reaktif. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kreatif menciptakan hal yang baru justru ditulis pertama-tama di dalam kitab Kejadian, Genesis, Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan tentang hal ini. Bahkan disebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi lebih jelas bahwa kreatif ini muncul. Kalau kita membaca di dalam Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris, kita akan menemukan tulisan ini. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, kreativitas di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu justru menjadi konsep dan perilaku Tuhan yang create, yang menciptakan. Saya cuma mau katakan, harusnya sebagai orang beriman, orang yang percaya, kita juga meniru Kejadian 1 ayat 1, yaitu memiliki sifat kreatif. Kreatif. Contoh lain, saudara, dibuat oleh Yesus. Saudara boleh baca di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus selalu kreatif mengajar dengan metode-metode baru. Kalau dia sedang dan muridnya melihat orang yang menaburkan benih, ada yang tercecer, ada yang ditabur tanah yang baik,
ada yang tercecer di tanah bebatuan, maka ada yang disebut dengan perumpamaan seorang yang menabur. Jadi Yesus mengajar secara kreatif menggunakan metode yang dikenal, bahkan dengan contoh yang konkret yang dilakukan orang. Begitu juga ketika dia mencari murid-muridnya, saudara. Dan di situ dia mendekati murid, misalnya Petrus, misalnya Yakobus, Yohanes yang sedang membantu orang tuanya membersihkan jalan. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan adalah, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, Yesus kreatif dengan menggunakan metode-metode baru, metode yang gampang diterima. Tuhan kreatif dan Yesus kreatif, dan mestinya kita orang-orang beriman juga kreatif. Kreatif. Satu ayat lagi, mari kita cermati. Saya akan mengajak kita untuk membaca Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Ini contoh kreativitas yang lain yang ditulis di dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19 dikatakan apa? Dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Oke? Kita lihat bahwa pada awal Tuhan mengendaki manusia, Adam di sini, makhluk-makhluk itu dibawa, dan manusia yang diberi tugas untuk memberi nama. Oh, itu burung elang. Oh, itu emprit, misalnya begitu kalau bahasa kita ya. Oh, itu gajah. Oh, itu kerbau, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini yang terungkap bukan soal nama gajah, kerbau, elang, emprit, bukan. Di sini yang mau dibuat adalah sejak mulanya manusia dididik untuk memiliki jiwa kreativitas, untuk kreatif, untuk menciptakan, untuk memiliki kemampuan membuat terobosan, membuat pendekatan, membuat putusan, dan membuat langkah-langkah yang baru. Tegasnya, kreatif adalah ciri orang beriman. Seperti yang dikehendaki Tuhan, yang diteladankan oleh Sang Mesias Yesus Kristus, dan yang diperintahkan Tuhan untuk kita. Ada satu ayat lagi, saudara. Hanya ini beda, ya, lawan katanya begitu. Yaitu, kalau tidak kreatif, kita statis dan malas, maka kita tidak diberkati. Saudara, mari kita buka hal ini tentang lawan kata ini, dan yaitu tentang kemalasan terutama ya. Menarik sekali diungkap dalam kitab Pengkhotbah, yaitu Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat 18 dikatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap. Dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Saya ulang, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Enggak kreatif, ya, males, lamban, statis. Maka pengkhotbah tadi mengatakan tidak betul itu, tidak bagus itu. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita
seperti firman Tuhan tadi, seperti kehendak Tuhan tadi, kita kreatif di masa pandemi ini. Kreatif. Kita diajari untuk kreatif dan bukan reaktif. Reaktif, tadi sudah kita sebut, adalah tindakan spontan mendadak tanpa dipikir, bahkan kadang tanpa pertimbangan, sehingga belum tentu menguntungkan, tapi malah merugikan. Reaktif dan biasanya tidak membawa hal yang baik. Tapi kalau kreatif, melalui pola pikir, rasa, cermat, merancang, dan itu terkait dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita diundang untuk kreatif dan bukan reaktif. Saudara, supaya jelas, saya akan kasih contoh ya. Suatu saat saya tiduran dan istri saya, biasa kami suka bercanda, dia pikir saya tiduran gak serius, padahal saya capek dan tidur beneran gitu. Nah, tiba-tiba dia menghadap, kemudian dia menghadap, dia mendekati, kemudian agak dekat, dan dia bilang, bah, begitu saudara. Nah, saya lagi tidur, dan tanpa pikir panjang, begitu ada sesuatu, bah, saya pikir apa? Lalu saya, ini pas kena hidungnya tuh, das, berdarah saudara. Saya bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit sambil dia menangis, ya aku mau kecekan, aku rasa ngoco, aku mau tadi cuma bercanda, aku ndak sengaja, aku tidur. Saya peluk dan saya bilang aku minta maaf. Lalu bawa rumah sakit dan dokternya, ini kenapa nih Pak? Lalu saya senyum-senyum, saya ceritakan, lalu dokternya dan perawatnya senyum-senyum juga. Wah, KDRT yang tidak disengaja. Saudara, reaktif belum tentu benar loh. Reaktif belum tentu menguntungkan. Reaktif belum tentu ada gunanya. Oleh sebab itu, di masa pandemi, yuk kita kreatif. Kalau tidak bisa kebaktian, ya bikin streaming. Tidak bisa Pak, pakai YouTube susah. Ya bikin WA, kan bisa pakai suara renungan. Kalau memang memungkinkan, ya pakai radio seperti yang kami buat. Kita punya radio Mitra FM GKJ Purworejo, ya pakai radio. Selain ini channel YouTube, kita pakai radio di 107,7 gitu. Tapi juga bisa pakai WA. Dan saudara bisa streaming, bisa dibuat YouTube. Bahkan renungan seperti ini, RHI ini dibuat karena kreativitas itu. Saya sudah masuk di YouTube itu beberapa tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum pandemi. Tapi begitu ada pandemi, lalu saya ingat, oh iya ya, daripada di YouTube itu untuk upload kesenian, proprak liturgi, wayang, tari, atau acara-acara tertentu, mendingan ku pakai untuk RHI, renungan hari ini, yang menguatkan banyak orang. Dan jadilah RHI saat ini, yang sudah ratusan ini. Oke? Kreatif lebih baik ketimbang reaktif. Kreatif lebih menguntungkan timbang reaktif. Kreatif dikehendaki Tuhan, reaktif tidak, karena itu tidak bijaksana. Kreatif, dan bukan reaktif. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi dengan banyaknya waktu luang, kita bisa belajar tentang firman Tuhan lebih baik lagi. Bahkan tiap hari kita bisa renungan dengan RHI atau sumber lain. Kita bisa kebaktian tiap minggu, bahkan tidak hanya satu kali, bisa juga dari channel-channel gereja lain. Selain itu, tiap hari kita bisa merawat tanaman dan seterusnya. Ada tanaman yang bagus-bagus yang kita buat. Tidak hanya itu, kita bisa membuat kreativitas lainnya, bahkan berternak dan seterusnya. Saya mendapat sharing selama pandemi, mereka bikin itu kecambah, toge.
Ya, daripada biasanya beli lalu sekarang bikin. Oh, bagus, bagus. Lalu ada yang ternak lele di ember itu, lalu di atasnya ada tanaman-tanaman sayuran. Oh, bagus, bagus. Selalu kreatif itu bagus kalau ini benar dilakukan dan di dalam penyertaan Tuhan. Kreatif yang positif tentu ya, bukan usil. Nah, oleh sebab itu saudara, pesan hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari di masa pandemi kita kreatif. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman dari Tangerang, Pak, bisa nggak mimpin renungan? Oke? Online, ya, pakai Zoom, bagus. Saya memimpin dari Purworejo, tapi pesertanya ada di Tangerang. Dan itu wujud kreativitas. Ada yang sharing, saya dengarkan, lalu saya beri renungan singkat, kemudian berdoa bersama, dan nyanyi bersama. Oh, bagus. Saudara, kreatif yang disertai dengan kesungguhan di dalam Tuhan pasti bagus. Karena kreatif itu adalah sifat ilahi, kreatif itu dikehendaki Tuhan, dan kreatif itu menjadi ciri orang yang percaya kepada Allah. Kreatif, kreatif. Saudara, sekali lagi, di masa pandemi, kreatiflah. Bidang apapun, mungkin ada yang ngarang lagu, mungkin ada yang puji-pujian, mungkin ada yang mengembangkan ini ternak, ada yang tanaman, ada kerajinan, dan seterusnya. Saya berdoa, semoga setelah pandemi ini berakhir, kita tetap kreatif. Gereja-gereja, bahkan keluarga-keluarga tetap kreatif di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami di masa pandemi untuk kreatif dan bukan reaktif. Berkati kami untuk menghadapi kesulitan, untuk di rumah saja, untuk membatasi kami keluar, untuk kami harus pakai masker jika terpaksa keluar, dan seterusnya. Kami hadapi dan jalani, dan kami kreatif juga di bidang sosial ekonomi, kreatif juga di bidang kehidupan iman, kreatif juga di bidang kehidupan sehari-hari, baik itu melalui tanaman, ternak, dan seterusnya. Tuhan berkatilah supaya kami tetap kreatif dan bukan reaktif, bukan menjadi bingung karena kondisi ini. Kami percaya Tuhan tolong dan berkati demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.